Pemirsa, dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto dan Partai Koalisi Indonesia Maju diharapkan membawa dampak elektoral yang signifikan. Seberapa signifikan dampaknya bagi Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Sekjen PAN Edi Suparno, serta analis politik Adi Praitno. Selamat sore Pak Habibur Rahman, selamat sore Pak Edi, dan selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Salam. Baik, sebelum berbicara mengenai dampak elektoral, pertanyaan pertama ke Pak Habibur Rahman terlebih dahulu, mengapa Gibran ini tidak menghadiri acara deklarasi maupun Rapimnas Gerindra, padahal sudah diumumkan secara resmi sebagai bacawa pres dari Pak Prabowo Subianto? Ya, acara tadi sebenarnya acara internal, ya, di mana Pak Prabowo menyampaikan rangkuman dari pendapat DPC, kemudian DPD Gerindra selama beberapa minggu terakhir, ya, terkait aspirasi soal cawapres. Lalu berdasarkan rangkuman itu memang diputuskan oleh Pak Prabowo, Pak Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Jadi ini lebih merupakan acara internal, dan tadi ditegaskan berdasarkan rangkuman tersebut, ya, tegaslah sudah bahwa Gerindra akan mengajukan Pak Gibran untuk menjadi cawapres yang akan didaftarkan pada tanggal 25 Oktober, ya, besok. Oke, Pak Habibur Rahman, yang kemudian juga menjadi penasaran adalah Gibran ini kan masih kader PDIP, sekarang dipilih menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto. Sebetulnya status kepartaian dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini seperti apa? Ya, kita jelas di undang-undang bahwa untuk pencalonan itu yang terpenting adalah seseorang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Apapun latar belakang orang tersebut, yang penting memenuhi kriteria, ya. Adapun terkait urusan keanggotaan Mas Gibran Rakabuming Raka di PDIP, itu kita akan serahkan sepenuhnya kepada beliau. Kami yakin beliau bisa menyelesaikannya secara baik-baik, secara elegan dengan PDI Perjuangan. Oke, baik, Pak Edi, sebagai partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju juga tidak masalah kemudian ketika Gibran ini masih sebagai kader dari partai di luar Koalisi Indonesia Maju? Oh tidak, kami sudah sepakat dari awal ketika melakukan kajian terhadap bakal calon wapres yang kiranya akan mendampingi Pak Prabowo, tentang latar belakang, rekam jejak, dan lain-lain. Segala sesuatu itu sudah kami dalami, sudah kami pelajari. Yang penting adalah bagaimana, satu, kita menjalankan proses demokrasi di internal koalisi untuk menentukan bakal calon wapres kita, dan itu dilaksanakan dengan baik. Pak Prabowo sebagai seorang tokoh yang demokratis memberikan ruang kepada semua ketua umum untuk menetapkan pilihannya, dan kemudian diputus oleh Pak Prabowo setelah kita mendapatkan sebuah konsensus. Alhamdulillah, konsensus mufakat yang bulat. Nah, mengenai latar belakang, apakah Mas Gibran itu kemudian masih menjadi anggota dari PDI Perjuangan, tentu hal tersebut kami serahkan sepenuhnya ke kebijakannya Mas Gibran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kader PDIP dengan partai. Tetapi bagi kami sebagai partai yang sudah bulat mendukung beliau, bagi kami tidak ada halangan untuk tetap melangkah dan mendaftarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di KPU RI pada hari Rabu yang akan datang. Oke, sudah bulat seperti itu, tapi pertimbangan utama ketika kemudian PAN menerima nama Gibran Rakabuming sebagai bacawa pres apa, Pak Edi? Satu, kita telah sepakati mekanisme penetapan bakal calon wapres itu ketika bergabung dengan koalisi Pak Prabowo tanggal 13 Agustus 2023. Di sana kita sudah menyatakan bahwa, dan kita sepakati semua, bahwa kita akan sepakat untuk menetapkan calon wakil presiden dalam sebuah forum ketua umum yang diketuai oleh Pak Prabowo. Dan tugas kita adalah mencari sosok yang paling pas, paling cocok untuk bersanding dengan Pak Prabowo. Nah, dalam kemudian prosesnya itu,
para ketua umum dilibatkan secara aktif oleh Pak Prabowo untuk menggali nama-nama yang ada, terus kemudian kita membentuk diskursus, akhirnya mengerucut kepada nama-nama tertentu yang berujung pada kemarin dengan penetapan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Artinya kita sudah sepakat pada mekanismenya, kita sepakat bahwa apapun nanti hasil dari forum atau majelis ketua umum itu akan kita taati bersama, akan kita laksanakan secara konsekuen, dan semua partai politik di dalam koalisi Indonesia Maju akan berjuang all out untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024. Oke, baik, kita kembali dulu ke Pak Habibur Rahman. Ada penilaian bahwa Gibran ini dapat menjadi pisau bermata dua, bisa kemudian memang menarik bagi generasi muda yang merupakan sekitar 54% komposisinya dari DPT 2024, atau kemudian Pak Prabowo bisa berpotensi kehilangan basis suara lamanya ataupun basis pemilih setianya di Jabar, Sumba, dan juga Aceh pada saat Pilpres 2019. Komentarnya. Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman. Ya, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Habibur Rahman. Kita ke Mas Adi Prayitno terlebih dahulu. Mas Adi, apabila kita lihat ini faktor akseptabilitas dengan faktor elektoral pada saat kemudian semua partai dalam koalisi Indonesia Maju kemudian menerima nama Gibran Rakabuming Raka, mana kemudian yang paling dominan menurut Anda? Ya, kalau saya selalu mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menjelaskan kenapa Gibran relatif diterima di Koalisi Indonesia Maju sebagai pendamping Prabowo tentu tidak terlepas dari posisinya sebagai anak presiden, sebagai anak Jokowi. Sepertinya ada keyakinan, ada asumsi bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan di 2024 adalah dengan cara mendapatkan pengaruh dan dukungan secara terbuka yang dilakukan oleh Jokowi tentu saja kepada Pak Prabowo. Kuncinya tentu dengan menjadikan Gibran sebagai wakilnya. Ini adalah asumsi-asumsi yang menurut saya diyakini bahwa di Pilpres 2024 kalau kekuatan politik Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi menyatu, maka relatifly bagi mereka akan memudahkan pertarungan politik di 2024. Tapi sekali lagi asumsi dan keyakinan semacam ini perlu diuji, Mbak, karena kalau melihat kecenderungan belakangan ini, terutama ada sentimen negatif ya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi setelah Mas Gibran juga diumumkan sebagai pendampingnya Prabowo Subianto, kan memang belum pernah ada protes, kritik di media dan media sosial dan di kalangan aktivis yang begitu keras kepada Pak Jokowi ya, yang dianggap terlampau jauh ikut campur dalam urusan politik di 2024. Apalagi misalnya soal yang kemudian sentimen negatifnya ini kan hanya menyebar di kalangan kelompok menengah ke atas, belum sampai ke bawah. Di bawah itu orang nggak ngerti apa itu politik dinasti. Di bawah itu orang nggak ngerti siapa itu Gibran. Orang di bawah itu ya mereka hanya berpikir soal day to day, apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa kecewa dan nggak nyaman dengan kondisi saat ini yang memberikan kemudahan kepada Gibran misalnya, kalau mampu mengonsolidasi kekuatan politik itu ke bawah ya tentu ini bisa menjadi pisau yang negatif ya, dan akan berpotensi memberikan efek buruk yang saya kira perlu diantisipasi kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi kalau kekecewaan-kekecewaan yang muncul di permukaan ini tidak ada yang mampu menerjemahkan itu ke bawah, hanya sebatas menjadi konsumsi di kalangan kelompok tertentu, ya ini hanya sebatas pembicaraan-pembicaraan di ruang publik yang setiap saat bisa hilang di tengah jalan. Apalagi kita tahu bahwa ada kecenderungan pemilih kita itu kan pikirannya pendek. Apa yang terjadi hari ini, minggu depan sudah berubah. Ini yang saya kira bagaimana kuat-kuatan menarasikan politiknya di sisa 3 bulan pertarungan politik ke depan itu. Apakah orang yang kecewa dengan realitas politik hari ini, Mas Gibran jadi wakilnya Prabowo, itu kuat ke bawah, disosialisasikan dan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, atau justru sebaliknya bahwa pihak-pihak dan pendukung Prabowo Subianto mengatakan bahwa ini adalah perkara alamiah, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, apalagi ditolak dalam demokrasi kita. Itulah yang saya sebutkan, pertarungan narasi penting, terutama bagaimana menyampaikan pesan-pesan politiknya di bawah. Kalau melihat kecenderungan rata-rata, Mbak, yang kecewa dan protes terkait dengan situasi politik hari ini, kelas menengah ke atas yang
saya kira jumlahnya nggak terlampau banyak, 15-20%. Sementara kita tahu mostly 65% masyarakat kita menengah ke bawah yang memang tidak terlampau engage dengan isu-isu politik identitas, tidak engage dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, siapa yang kuat membangun narasi sentimen negatif kepada Prabowo dan Gibran, mungkin dia akan memenangkan pertarungan. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kubu Prabowo dan Gibran menganggap ini adalah sesuatu yang biasa dan alamiah dalam demokrasi, maka yang terjadi hari ini ya tidak akan menjadi sesuatu yang prinsip untuk dikhawatirkan sebagai sesuatu yang destruktif dan merusak elektabilitas Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka. Baik, Saya kira di situ Mas posisi Adi. saya, Mbak. Oke, kita akan lanjutkan kembali mengenai apa dampak elektoral yang dimiliki oleh Gibran untuk Prabowo Subianto, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, diskusi akan kembali kami lanjutkan. Kita akan kembali menyapa Pak Habibur Rahman. Tadi sempat terjadi gangguan komunikasi. Pak Habibur Rahman, tadi dalam diskusi dengan Mas Adi sebelumnya memang ada sejumlah sentimen negatif seperti itu terkait kehadiran Gibran. Nah, bagaimana kemudian Koalisi Indonesia Maju menetralisir sentimen negatif itu, misalnya terkait polemik putusan MK ataupun politik dinasti seperti itu? Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, apakah bisa mendengar suara dari studio? Ya, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah membuat penjelasan. Halo? Ya, silakan Halo, Pak. bisa didengar nggak? Halo? Ya, silakan. Bisa dengar, tetapi saya terdengar nggak suara saya? Iya, silakan Pak Habibur Rahman dengan penjelasannya. Iya, sebenarnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak, silahkan. Halo? Halo, halo? Oke, nampaknya kembali terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Habibur Rahman. Kita ke Pak Edi, pertanyaannya sama, bagaimana tanggapannya? Ini handphone baru malah usuk nih. Pak Edi. Halo? Ya, baik. Ya, silakan Pak Edi. Ya, jadi pertama begini, kita kan melihat dalam konstelasi nanti pasangan kami capres dan cawapres, mungkin memang ada asumsi bahwa ada sebagian dari pemilih Pak Prabowo akan pindah, terutama di Jawa Barat, Sumbar, mungkin juga di Aceh. Tetapi hal itu masih dibuktikan dulu, karena pertama kita lihat bahwa Pak Prabowo adalah capresnya, sementara figur dominan adalah capres. Di mana Pak Prabowo sebagai capres itu masih punya tingkat kesukaan yang sangat tinggi, elektabilitas sangat tinggi di daerah-daerah itu. Karena beliau adalah orang pertama yang akan menjadi tokoh di dalam pilpres tersebut. Dan kedua juga yang mungkin bisa kami jelaskan, ya kalau memang ada potensi atau risiko ada beberapa pemilih kemudian pindah pilihan, tetapi kita juga melihat ada arus masuk pemilih baru. Harus masuk pemilih baru, misalkan saja dari kaum muda, milenial, pemilih pemula, juga dari basis-basis kantong-kantong suara di Jawa Tengah, sebagaimana kita ketahui bahwa Mas Gibran saat ini juga memiliki elektabilitas yang sangat tinggi di Jawa Tengah, bahkan ada yang memprediksi andai kata Mas Gibran tidak maju sebagai cawapres, beliau maju di Pilgub 2024, beliau akan menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi artinya ketokohannya di Jawa Tengah juga sangat besar, sangat kuat. Dan ini menurut saya merupakan satu hal yang sudah kita perhitungkan bahwa mungkin ada risiko, ada yang pergi, tetapi yang datang suara-suara pemilih yang datang, konstituen yang juga kita kemudian perluas basis masanya, itu juga akan terlihat ke depannya. Dan kedua, mengenai politik dinasti, saya kira kita bisa melihat bahwa apapun nantinya yang akan menentukan itu kan adalah masyarakat di bilik suara. Dan masyarakat itu sekarang ini sudah sangat cerdas. Apalagi kalau Mas Gibran itu menargetkan
dan kita juga targetkan kepada Mas Gibran untuk membuka kantong-kantong suara pemilih muda, pemilih pemula, pemilih milenial yang sangat kritis dan rasional. Jadi tidak bisa kemudian Mas Gibran hanya sekadar sosok saja, kemudian dipilih atau tidak dipilih, tetapi Mas Gibran akan memberikan narasi, akan memberikan gagasan kepada mereka untuk kemudian mereka menentukan pilihannya secara rasional, apakah memilih atau tidak. Terlepas dari itu politik nasional. Oke, baik, kita terakhir ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, artinya apa PR selanjutnya dari pasangan Prabowo Gibran ini dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024? Saya kira dua hal. Pertama dari segi kualitatif ya, dari segi narasi politik. Kita tahu bahwa Gibran ini belum kelihatan relatif agak serius ketika dikaitkan dengan Pilpres dan kesempatan politiknya maju di 2024 ya. Karena apapun judulnya, dua penantang yang lain sering bicara tentang sesuatu yang sifatnya penting dan besar. Anies Baswedan dan Muhaimin di berbagai kesempatan selalu mengatakan tentang pentingnya perubahan dan perubahan di semua sektor ya. Pada saat yang bersamaan beberapa waktu yang lalu ketika Ganjar dan Mahfud dideklarasikan dan didaftarkan ke KPU, mereka membangun satu narasi besar tentang law enforcement dan pemberantasan korupsi. Bagi kubu ini meyakini bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jika ditegakkan, maka separuh dari persoalan negara dan bangsa ini sudah selesai. Nah, kita tunggu sebenarnya kalau Prabowo Subianto, orang sudah sering bicara, orang sudah sering mendengar apa yang disampaikan tentang pentingnya sustainability development. Orang paling banyak menunggu kira-kira apa narasi besar yang akan disampaikan oleh Mas Wali Kota Gibran Rakang Buming Raka setelah ditetapkan sebagai pendamping Prabowo dan nantinya akan mendaftar ke KPU. Itu yang saya kira memang menjadi momen pembuktian bahwa Gibran yang pengalaman politiknya hanya 3 tahun misalnya jadi wali kota, bisa sebanding dan bisa setara dengan dua penantangnya yang saya kira pengalaman politiknya jauh lebih banyak dan lebih jauh. Yang ketiga tentu secara kuantitatif, publik sampai hari ini memang hanya meraba-raba dan menerka-nerka di mana kira-kira letak kekuatan politik Gibran. Satu-satunya yang bisa ditebak secara kuantitatif kekuatan politik Gibran itu di Solo tentu saja, karena posisinya sebagai wali kota. Dan yang kedua, kekuatan politik Gibran itu adalah sebagai anaknya presiden. Ada asumsi dan ada dugaan Gibran akan mendapatkan limpahan politik dari pendukungnya Pak Jokowi. Meski saya selalu mengatakan agak jarang misalnya kita bisa melihat bahwa elektabilitas itu bisa diwariskan. Itulah yang saya jelaskan bahwa kerja politik ya, meyakinkan masyarakat tentu menjadi PR yang sama-sama perlu dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Gibran karena dua penantang yang lain selain narasi, kerja-kerja politik mereka juga belakangan terlihat mulai agresif untuk memenangkan pertarungan. Saya kira di situ Mbak posisi saya. Baik, terima kasih Mas Adi. Terima kasih Pak Edi dan juga Mas Adi dan juga Pak Habibur Rahman telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.